Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah amma ba'da. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahibatihi al-kiram wa jumlatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina kanu khususan ma'rifatan kitab Syekh al-Fadil Muhammad Rasulullah ala madhabi Imam Syafi'i bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 18. Babun najasati wa izalatiha. Bab yang membahas tentang macam-macam najis wa izalatiha dan cara mensucikannya atau cara menghilangkannya. Halaman 18 di yang bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hayawanatu, hayawan, dan menjadi bahasa Indonesia hewan. Hewan-hewan kulluha, ia semua hewan, tahiratun itu suci. Illal kalba, kecuali yang sopan asuh anjing. Sama aja ya. Namanya sih sopan. Iya, namanya emang itu ya. Kalau itu katanya aja sama si itu. Sama si Alfi. Sopan tapi sopanan asal. Wal hinzira dan babi, celeng. Semua hewan itu suci kecuali anjing dan babi. Lah kalau hewan yang katakan kalau dulu di kampung kan kotoran kebo, itu kan lama-lama ada hewannya. Kayak apa ya, kalau orang di Jawa dulu gigin, yang kayak semacam apa ya? Bambu. Apa kalau orang Sunda apa? Biasanya kan kalau kotoran itu lama-lama kan ada hewannya kan? Iya, iya. Lah itu hewan itu suci kan? Atau kalau enggak apa itu? Biasanya kalau apa-apa busuk, nah kan kandungan ada belatung atau ulat. Lah itu suci kan? Lah kok kali? Lah petek suka ada ulatnya. Lah iya petai juga ada, kacang, jambu apa itu? Jambu air. Nah itu kan ada ulatnya. Hewan-hewan yang kayak gitu suci kan? Suci. Enggak ketahuan. Telan gitu. Di situ kan udah tadi dijelaskan bahwa semua hewan itu suci kecuali anjing dan babi. Ya pokoknya kecuali dua itu semua hewan adalah suci. Nah, ya kan berurusan itu dibaca. Semua hewan itu suci kecuali cuma dua itu, anjing dan babi. Ya semuanya, walaupun mungkin kita jijik ya, tapi sesuatu yang jijik kan belum tentu najis. Kalau patokannya kotor itu mungkin kebiasaan, tapi kalau najis itu hukum agama. Sesuatu yang kotor belum tentu najis. Misalnya ada anak kita makan berantakan, kan kita nyebutnya kotor, tapi enggak kan enggak najis nih. Kotor itu belum tentu najis. Karena kalau kotor itu patokannya kebiasaan. Kalau orang biasa di sawah, mau makan cuci tangan pakai air yang di sawah, itu enggak kotor ya. Coba kalau orang yang biasa kantoran, Cuci tangan. mau cuci tangan udah pakai apalagi musim Covid, pakai apa itu? Sanitizer. Nah, habis itu pakai tisu, pakai macam-macam, malah pada penyakitan.
Nah, itu kayak orang di sawah itu. Malah pada mati. Kalau pada mati. Yang orang di sawah itu habis panen kadang kalau pada istirahat itu cuci tangannya paling apa yang di sawah gitu. Sehat-sehat. Padahal di dalam kukunya. Walah, sehat itu yang bikin sehat. Itu tambah vitamin ya itu. Kan nggak najis boy. Lah enggak najis. Lah ya kalau kotor itu kan patokannya kebiasaan. Kalau orang kantoran yo kotor nyebutnya, tapi kalau orang biasa nyawak enggak. Nah, kalau zaman saya dulu kalau pulang ngarit kehausan, itu air yang baru keluar dari sedotan, disedot pakai diesel itu, pompa air, langsung diminum, anget-anget enak. Ya memang adanya itu, coba sekarang suruh minum itu. Wow, enggak marah. Itu kotor, patokannya kebiasaan atau budaya. Tapi kalau najis, ya ukurannya hukum agama. Kalau hukum agama tidak bilang najis, ya enggak. Tapi walaupun itu kelihatannya suci, kalau dibilang najis, najis. Seperti minuman yang memabukkan, itu kan kelihatannya bersih. Wong dikemas, di botolnya juga bagus, diminum lagi. Nah, tetapi Islam mengatakan bahwa setiap minuman yang memabukkan itu hukumnya najis. Bukan kotor, ya bersih kelihatannya, tapi najis. Nah, di sini semua hewan itu suci kecuali anjing dan babi. Wal mutawallida minhuma, dan semua hewan yang jadi keturunan dari kedua hewan itu, baik anjing maupun babi. Au min ahadihima, atau dari salah satunya. Umpama ada insinyur pertanian, ada yang coba-coba kambing dikawinin sama anjing. Umpama ya, lah ya umpama kayak sound the ship itu. Sound the ship kan yang jaga anjing, yang dijaga kambing. Lah umpama itu pacaran, lah pacaran kok dikawinin, hamil, punya anak, maka anaknya itu karena kan terlahir dari salah satu hewan najis, maka ya hewannya itu walaupun misalnya terlahir kambing, tetapi kok hasil dari hasil selingkuhan apa anjing, anak haram, maka hukumnya tetap najis. Atau mungkin anjing dikawinin sama apalah gitu, lahirnya kok misalnya berbentuk hewan yang umumnya suci, tapi karena terlahir dari anjing, maka ya tetap dihukumi najis. Pokoknya hewan yang dari itu najis. Tapi najisnya anjing itu pun kalau dalam mazhab Syafi'i itu seluruh tubuh. Seluruh tubuh, mau kulitnya, mau bulunya, mau congornya, mau buntutnya, semuanya najis. Tapi dalam mazhab lain yang dihukumi najis cuma congornya, badannya enggak. Makanya banyak orang yang muslim tapi ya kemana-mana ngangon asu, ya ngangon anjing, karena mungkin mengikuti pendapat yang lain. Tetapi kalau kita mau mikir, dan mosok si anjing itu enggak apa ya, kalau orang Jawa ngeleti ya, ngembus-ngembus, nyium-cium badannya, kakinya kan bisa jadi ya. Nah iya, makanya kan Imam Syafi'i berpendapat seluruh tubuh, karena ada kemungkinan hewan itu apa ya, jilat-jilat kan, jilat-jilat badannya, mungkin ekornya, mungkin yang lainnya. Maka untuk ihtiyat, untuk hati-hati, seluruh tubuhnya ya dihukumi najis. Wal maitatu, dan semua bangkai, kulluha, ya semua bangkai, najisatun, najis. Semua bangkai najis. Kalau tadi yang atas semua hewan suci kecuali itu tadi. Lah sekarang semua bangkai itu najis. Bangkai nyamuk najis berarti. Nah itu tadi wal maitatu, bangkai, kulluha, ya semuanya, najisatun, najis. Kalau bangkai nyamuk Najis. najis. Kan sering kita tepak-tepok. Apalagi kita di sini nyamuknya aslinya sih cuma satu. Cuma bawa keluarga. Cuman kan begitu kita tepuk mati, dia kan disiarin pada takjiah. Pada takjiah gak pulang-pulang. Ada yang kirim bantuan, makanya makin banyak, makin jangan. Lah kalau pakai nyamuk gimana? Terus hewan-hewan kecil kayak gini kadang kalau habis panen kan
lembing, apalagi lembing bau ya. Ya, kalau nyamuk kan nggak bau kan? Kalau nyamuk najis berarti ya? Najis. Semua kan semua. Lah iya itu kan patokannya wal maitatu bangkai. Kulluha dia semuanya najisatun najis illa kecuali kan belum saya baca. Ada kecualinya di sini. Belakangan Lah iya, kecualinya ya. lah iya makanya. Illa kecuali al adami manusia. Lah kalau manusia najis gimana? Kalau bangkai dihukumi najis tanpa ada pengecualian dia mau ada orang mandiin. Mau Mandiin pakai bambu di gini. Kalau enggak pakai sapu dari kejauhan. Illal adami kecuali masuk bangkai manusia gitu ya. Jenazah lah ya sopan ya. Masuk bangkai manusia. Illal adami kecuali bangkai jenazah anak Adam. Jadi manusia tidak najis. Yang dihukumi najis tetap yang seperti biasa pada saat hidup. Misalnya orang meninggal kan kadang masih mengeluarkan kotoran, entah berupa yang dari depan maupun belakang kan kadang masih. Lah yang dihukumi najis ya itunya tok, tapi kalau orangnya jasad manusianya ya enggak dihukumi suci. Kemudian wasamaka ikan. Nah, bangkai ikan itu enggak najis. Lah kalau Ikan mati. dari iya masa ikan hidup. Lah ya kalau yang tidak dihukumi bangkai itu kan kalau disembelih. Iya kalau ikannya gede. Lah kalau teri. Teri nyembelihnya gimana? Lah iya, yang putih-putih kecil-kecil. Lah ya kalau ikan mas itu kan hasil mancing itu masih bisa lah disembelih ya. Lah kalau ikan tadi teri yang putih-putih kecil itu. Nah makanya wasamak bangkai. Bangkai ikan itu dihukumi suci. Walaupun nemunya udah bangkai masih boleh dikonsumsi. Tapi kalau udah nemunya bangkai apalagi udah ini kan ya nggak layak lah ya. Lagian kita juga nggak takut mau makannya. Kalau orang-orang katanya kalau ikan miara sendiri kalau mau makan nggak tegel, kalau saya mah tegel-tegel aja. Ya kemarin itu waktu yang ikan gede-gede, saya ambilin aja, nggak ada lauk, saya ambilin aja goreng. Kata orang katanya nggak tega, saya mah tega-tega aja. Namanya makan. Lah iya. Walaupun lah kalau yang kategori bangkai nggak bangkai itu kan disembelih dan nggak disembelih. Lah kalau ikan kan nggak disembelih. Nah kalau ikan mau disembelih mau tidak, terus pokoknya suci ikan. Kemudian wal jarot, jarot itu belalang. Belalang kalau zaman saya kecil dulu itu sering nyari belalang kayu yang di pohon murbei yang buat makanan sutra itu. Itu nggak jauh dari rumah orang tua saya itu kalau musim apa dulu itu gede-gede belalangnya seperti jempol. Zaman dulu itu lebih mahal daripada udang harganya. Kalau sekarang mungkin ya sampai hampir cepet dari segitu. Nah itu biar nemu bangkai ya tetap suci, halal dimakan. Tapi kalau yang nggak kuat bisa itu apa alergi pada butak-butak pada merah-merah. Lah bagaimana tadi dengan yang nyamuk tadi? Kan di situ tidak termasuk pengecualian nyamuk ya. Yang di situ dicuali hanya adami manusia, samak, ikan, jarot, belalang. Lah kalau bangkai nyamuk dan sejenisnya hewan-hewan kecil itu kan nggak masuk pengecualian. Berarti najis. najis. Ngomong najisnya biasa aja sih. Nggak ada bude. Iya nggak ada bude. Nggak ada bahan ceng-cengan gitu. Nggak ada bahan bulian kan. Datar aja ya. Kalau nyamuk dan yang sejenisnya itu najis iya, cuman najisnya dimakfu atau dimaafkan. Najis ya tetap najis, tetapi dimaafkan. Artinya dimaafkan itu walaupun misalnya itu kena di pakaian, kena di tempat, kita sholat di situ masih sah. Karena namanya makfu itu dimaafkan. Patokannya segala hewan yang kalau seandainya dipites
Diabetes Indonesia nya itu nggak keluar darah karena memang dia sendiri itu nggak ada darah mengalir dalam tubuhnya. Nah, maka hewan itu kalaupun bangkai tetap suci. Ya kayak nyamuk itu kan darahnya kan darah kita kan. Kalau belum ngisep darah kita dia kan nggak ada darah. Kalau cecek ada nggak? Pernah nggak gebuk cecek gitu? Lama ya. Kalau kita gebuk malah bocah cakep. Loh, Iya. Ini nggak berdarah ya. enggak ya? Kalau enggak berarti bangkainya enggak ya najis tapi dimaafkan. Kalau kecoa enggak ada ya kecoa. Nah, berarti itu hewan-hewan kayak begitu bangkainya tetap najis tapi najis yang dimaafkan. Karena untuk menghindar dari hewan-hewan kecil seperti itu kan repot, susah. Apalagi kayak kita tinggal di sini nyamuk. Duduk kalau rame-rame gini sih nyamuknya milih mana dagingnya yang enak ini. Lah kalau sendirian kan seadanya dia. Mau enak, mau pahit, mau asam tetap aja dihajar. Lah kalau untuk menghindari itu kan susah. Sama seperti misalnya najis got gitu, got. Misalnya kan kadang ada orang yang nyirami jalanan, itu kan pakai air. Nah, kemudian kita lagi lewat, ada bocah naik motor atau apa, nyepet gitu. Kita untuk hindar kan nggak bisa. Nah ini kan sesuatu yang sulit untuk dihindari. Kalau memang itu mencolok ya diganti, tapi kalau enggak hanya nyepet dikit ya wis lah itu dimakfu. Makfu itu artinya dimaafkan. Masih boleh dipakai buat sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu ma kharaja. Wa kullu ma dan setiap sesuatu kharaja yang keluar minas sabilaini dari dua jalan, jalan depan maupun jalan belakang, baik lewat Pisang Batu mau Pisang kelurahan sono kan lewat jalan belakang kan depan kan. Makanya desa itu. Iya, jalan desa atau jalan sini lewat pinggir kali itu kan depan sama belakang. Najisun semuanya najis. Semua yang keluar dari depan maupun dari belakang dari dua jalan itu dihukumi najis. Itu ada ilahnya lagi. Illa kecuali almaniya mani. Kalau itu najis ya kita najis semua, kita asalnya dari sini. Ini asalnya dari sini. Asalnya kita sama asalnya ayam kan lebih mahalan asalnya ayam ya. Asalnya ayam kan telur ya. Iya, asalnya ayam dikumpulin laku dijual, asalnya kita. Itu tidak najis, walaupun kan lihatnya kan kayak kotor kan ya. Tapi tidak najis. Kalau najis itu kan ukurannya agama itu tadi. Kemudian wariha, kentut. Sok kentut najis gimana? Om kentut enggak teriak, enggak ini. Enggak coba aneh. Teman tuh enggak punya temen. Kentut enggak najis gitu. Biar suaranya doang kan yang gede enggak ada barangnya, kecuali ada barangnya begitu buruk lah kok nongol barangnya. Enggak najis cuma nyebelin. Kalau ada barangnya ya bukan kentut namanya. Beda nama. Wal haso, batu kerikil. Apa batu kerikil apa itu? Misalnya kan ada orang yang punya penyakit. Nah itu loh. In lam yan akid minal bauli, selama tidak diyakini itu dari kencing yang membatu. Kalau itu asalnya kencing yang membatu, maka itu ya hukumnya sama dengan kencing. Tapi kalau itu asalnya dari yang lain, orang katanya kan kalau minum minuman yang berenergi kayak sejenis ekstrakus dan sejenisnya itu kalau diminum dalam jangka panjang itu kan ngendap. Lah ngendapnya itu kan jadi batu. Lah seandainya itu keluar lewat air kencing,
Nah, itu kan asalnya bukan kencing kan? Asalnya ya memang itu yang ngendap, maka itu tidak dihukumi najis. Kalau yang yakin itu kencing yang membeku, yang tidak bisa keluar dengan tuntas, nah itu yang dihukumi najis. Nah, kalau dulu misalnya ada bocah mainan gundu ketelen, kalau gundu mah dibuang nggak apa-apa lah, cincin misalnya mahal, harganya 20 juta gitu ya. Buat mainan bocah yang segini ini kan belum tahu, buat mainan dimut-mut ketelen, begitu ketelen dimakanin pisang keluar, lah itu cincinnya najis nggak? Sesuatu yang keluar dari sesuatu yang najis lah. Gimana Bu Haji? Kalau gundu murah langsung buang. Lah ini cincin loh 20 juta. Ya dicuci. Lah iya, yang jadi pertanyaan bukan masalah jual nggak jualnya, hukumnya najis apa enggak? Najis yang dimaafkan. Mahal sih ya cincin 20 juta. Lah Kalau gundu mau buang aja udah. Bodo amat dipikirin. Lah ya cincin 20 juta. dimaafkan terus. Najis. Nah, terus kalau najis, padahal kalau dalam ilmu fikih menjual berikan barang najis hukumnya haram. Nah, lo. Terus gimana itu solusinya itu? Nah, contoh lain, konon katanya kopi luwak. Iya. Kalau saya lihat sih di YouTube, aslinya belum pernah lihat. Itu kopi kan kopi. Itu pun kopi dipilih yang kualitas terbaik, dikasih ke luwak, kemudian dimakan. Setelah dimakan, kemudian kotorannya itu dibersihkan, diolah jadi kopi. Lah terus itu gimana? Tapi nggak pakai luwak. Lah kalau kopi luwak yang ini mah bukan, ini mah luwak-luwakan ini mah. Ya kan yang makan luwak, bukan kita. Lah kan setiap yang keluar dari dua jalan, mau ini jalan orang, mau jalan kiri sama aja. Gimana itu kasusnya kayak begitu itu? Konon katanya itu segelas sampai harganya sampai ratusan ribu. Kalau yang di saset di warung itu mah luwak-luwakan, mau 2.000. Itu mah tikus kan. Jangan-jangan malah kucing lagi. Kucing disaring jadi kopi kucing. Lah kalau udah kering kan dicampur sama gula. Mati nih pasaran. Tuh, yang kopi emang enak. Itu nggak kopi. Iya. Begini, contoh yang cincin itu tadi ya. Sesuatu yang ketelan, yang ditelan lah oleh kita atau hewan atau apa. Begitu keluar kok masih utuh sesuai dengan aslinya. Kan cincin tadi masih asli kan? Apa hancur jadi lunak? Kalau jadi lembek kan enggak kan? Ada kurang dua gerak. Mending lu bawa ya. Tambah kali nggak bukan berkurang itu kan? Baik apapun itu namanya, entah cincin atau kopi itu tadi, begitu dimakan kok keluar masih utuh, maka itu hukumnya bukan najis tapi namanya mutanajis. Mutanajis itu benda suci tapi terkena najis. Begitu dicuci najisnya hilang maka balik menjadi suci lagi. Maka cincin yang ketelan itu dicuci dulu, jangan langsung dicuci. Berarti aman. 20 juta aman. Jangan sabaran. 20 juta. Dicuci dulu baru kalau mau dijual dipakai juga boleh buat. Wong mutanajis itu benda suci tapi terkena kayak ini kan kacamata benda suci nih. Lampah mungkin jatuh kena kotoran. Itu namanya mutanajis. Begitu kotorannya hilang dicuci, ini balik menjadi suci lagi. Kayak cincin tadi itu begitu ketelan dikeluarkan itu namanya mutanajis. Wong bentuknya masih utuh. Nah, mutanajis namanya mutanajis, begitu dicuci, najisnya hilang, maka balik menjadi suci. Sama kayak kopi. Kopi itu ini saya lihat di YouTube ya, kalau aslinya wallahu alam saya nggak tahu. Begitu dimakan, begitu keluar masih utuh kopi. Kemudian entah diapain, pokoknya dijemur, diolah.
dibersihkan, maka itu mutanajis. Setelah yang najisnya dicuci hilang, maka hukumnya menjadi suci. Ya boleh untuk dikonsumsi. Lah Jadi kalau keluar utuh dia suci ya Ustaz ya. mutanajis. Separuh. Keluar separuh. Ya pokoknya kalau nggak utuh ya hukumnya najis. Kalau najis bukan suci, namanya mutanajis. Mutanajis itu benda suci yang terkena najis, kayak kaki misalnya kita nggak pakai sendal kemudian injek kembang pasir. Nah itulah namanya kaki kita itu mutanajis. Setelah dicuci najisnya hilang, ya balik menjadi suci. Itu mutanajis dan najis. Kalau najis itu memang benda najis, biar dicuci kayak apa ya nggak bisa. Tapi kalau mutanajis itu benda suci yang terkena najis, maka yo kalau dicuci yo bisa. Lah kalau kopi luwak buat dicoba, kalau nggak ada luwak ya pakai kucing ya apa ya. Mending bungkusnya luar. Enggak, maksudnya beli kopi mentah suruh telan sama kucing. Bungkusnya tetap luar gue. Ya, oh gitu. Kecil masuk 10 gram, keluar 5. Ajem banget perutnya. Lah kalau nambah jadi 15 malah. Suruh makan lagi. Nah itu rajin. Wan najasatu salah satu aksamin wallahu a'lam bishawab.